Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan sebuah slide yang berjudul investasi untuk pemula. Nah, slide ini saya dapatkan dari kuliah saham. Di sini kita ditanya, mengapa kita harus berinvestasi? Sebagai milenial seperti saya ini, investasi itu sangat dibutuhkan untuk menanggulangi sifat milenial ini yang konsumtif. Selain itu, untuk menghapus stigma tentang milenial bahwa milenial itu tidak akan memiliki rumah, itu juga kita perlu berinvestasi dengan tujuan untuk mendapatkan rumah tersebut. Selain itu, mindset yang rumit di kepala para milenial ini harus diubah agar menganggap investasi itu mudah, karena memang pada kenyataannya investasi itu tidak sulit dan sangat mudah. Selain itu, kita juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada pada negara kita, sehingga kita dapat memiliki andil yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara kita. Nah, ini adalah contoh beberapa perusahaan yang dapat kita miliki sahamnya dan juga ada di sekitar kita. Contohnya, ada Garuda, BCA, BNI, KFC, Bank BRI, Mandiri. Itu semua masuk kepada emiten-emiten yang sudah melantai di bursa saham. Jadi di sini itu perusahaan-perusahaannya benar-benar sudah dekat kepada kita. Jadi kita bisa menjadi pemilik dari perusahaan-perusahaan ini. Nah, di sini meski hampir sebagian besar investor di pasar modal didukung oleh pengetahuan yang cukup, pasar modal terkadang memiliki ceritanya sendiri. Tidak semua orang mampu bertahan dalam jangka panjang di pasar modal akibat kecerobohan dalam pengelolaan dana. Sehingga dana yang seharusnya dapat berkembang menjadi lebih besar akibatnya malah hilang karena kesalahan dalam melakukan investasi. Nah, mayoritas dari kita pasti sudah pernah ditanamkan mengenai prinsip dari manajemen keuangan. Kita ditekankan untuk menyisihkan sebagian uang yang kita dapatkan sehari-hari untuk kemudian ditabung. Prinsip dasar dalam dunia pasar modal bagi investor juga tidak terlalu jauh. Ini mirip karena investasi dilakukan dengan berfokus pada dana-dana dingin yang tidak dibutuhkan dalam jangka pendek dan hal-hal yang bersifat mendesak. Kenapa? Karena dana dingin itu dana yang paling aman untuk kita investasikan. Karena jika hilang, kita dapat melanjutkan hidup dengan tetap baik. Kayak gitu. Oke? Kenapa harus dana dingin? Menyimpan dana dalam bentuk cash memiliki risiko yang mengakibatkan hilangnya nilai dari uang tersebut. Akibat dari inilah, investasi menjadi alternatif utama dalam melindungi nilai mata uang agar tetap stabil bahkan bertambah seiring waktu. Nah, di sini ada perbedaan dari investasi dan menabung. Investasi tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan jenis transaksi berupa transaksi jual beli. Memiliki resiko dengan tingkat yang beragam, ada yang tingkat kecil, menengah, sampai memiliki resiko yang tinggi. Sedangkan menabung tujuannya untuk menyimpan dana yang akan digunakan sewaktu-waktu di masa mendatang. Potensi kehilangan dana jauh lebih kecil. Nah, ini adalah pergerakan investasi 10 tahun ke belakang. Dari tahun 2017 sampai 2006. Nah, tingkat inflasinya hampir 6%. Inflasi itu apa? Ialah berkurangnya nilai mata uang dari tahun ke tahun karena perekonomian yang menurun. Jadi di sini kita lihat beberapa instrumen investasi seperti tabungan, deposito, emas, obligasi negara, dan saham. Nah, inflasi itu merupakan pengurangan nilai mata uang, sedangkan tabungan, deposito, emas, obligasi negara, dan saham itu berfungsi untuk meningkatkan nilai mata uang tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat ketika kita menabung di tabungan, maka kita akan tetap rugi. Rugi kenapa?
walaupun kita mendapatkan bunga di tabungan tersebut, nilai inflasi per tahun itu kita tidak dapat menutupinya dengan bunga tersebut. Walaupun kita seperti kelihatan yang mendapatkan bunga, tapi sebenarnya kita itu memiliki pengurangan nilai mata uang yang ada pada dana kita sebesar 4%. Sedangkan pada deposito kita memiliki untung atau pertumbuhan pada dana yang kita simpan. Dan yang tertinggi itu ada pada saham dengan untung 5% per tahun. Dengan kenaikan harga atau nilai mata uang yang kita simpan 5%. Nah, apa sih itu pasar modal? Pasar modal itu merupakan pihak, tempat lebih tepatnya, tempat yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan. Contohnya saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Nah, di sini ada tiga yang mengerjakan agar terjadi proses transaksi. Kita membutuhkan tiga inti. Yang pertama itu ada perusahaan yang menjualkan sahamnya, ada pasar modal sebagai tempat bertemunya investor dan perusahaan, dan ada investor yang akan membeli dan memberikan modal untuk perusahaan tersebut akan supaya bisa lebih besar lagi atau ekspansi. Nah, apa itu pasar modal? Tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang atau perusahaan yang telah terdaftar di bursa saham dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan publik. Dalam prosesnya, para pembeli saham, terutama saham retail, difasilitasi oleh pihak bernama sekuritas yang bertugas menghubungkan antara para investor dan emiten. Nah, di sini kita bisa lihat return rata-rata masing-masing investasi per tahun. Yang paling tinggi itu ada di IHSG dan diikuti oleh obligasi pemerintah dan reksadana campuran. Nah, hal-hal krusial yang perlu diperhatikan sebelum memulai investasi itu, yang pertama adalah tujuan investasi. Mengapa investor memilih untuk berinvestasi di pasar modal? Apakah untuk dana pensiun, biaya pendidikan, dan juga investasi ini memiliki rentang waktu yang panjang, pendek, atau menengah, sesuai dengan tujuan investasi kita masing-masing. Yang kedua, kenali risiko pribadi. Karena kita itu memiliki keberanian yang berbeda-beda dalam mengelola keuangan. Karena seperti saya lebih memilih risk moderate. Jadi saya itu mengambil tengah-tengah. Nah, di sini ada risk taker, risk moderate, dan risk averter. Jadi di sini diharapkan para calon investor itu sudah mengenali seberapa keberanian dia dalam berinvestasi. Nah, dan juga pahami tingkat risiko produk investasi, sehingga sewaktu-waktu terjun di pasar modal, investor telah siap dengan seluruh risiko yang akan dihadapinya. Dan selanjutnya, tentukan batas investasi, seperti batas atas profit gain atau batas bawah kerugian, cut loss, dan tentukan juga berapa persen dari dana bulanan yang dimiliki yang akan diinvestasikan. Selain itu, strategi investasi juga sangat dibutuhkan. Tentukan strategi investasi dan konsisten. Contohnya ada strategi investasi itu seperti trading, atau mungkin dia lebih berfokus pada fundamental yang jangka panjang. Itu terserah. Tapi Anda harus memahami strategi investasi terlebih dahulu. Jangan asal ngikutin tren gitu. Nah, yang keenam, emiten. Pahami emiten yang akan dibeli sahamnya, terutama aspek fundamental atau keuangan yang dimiliki perusahaan. Cermati pergerakan harga saham dari emiten tersebut. Pahami juga perkembangan isu-isu global yang terjadi pada saat ini. Nah, prinsip dasar investasi di pasar modal itu ialah